Nah ya, di sini coba kau klik, klik saja. Sini aja nah, di nama dia ini, di auto. Nah ini kan di sini ini ada tulisan last name first name ini. Nah ini mau melihat ini benar atau salah, saya harus ke artikel asli yang dia online. Coba sekarang kamu masuk ke yang versi PDF artikel ini. Mana yang PDF-nya ditaruh di mana? Nah, harusnya nggak usah cari mana-mana. Kalau dia sudah benar di situ tinggal diklik balik. Mana artikelnya yang artikel punya Suhairi ya? Artikel Suhairi mana? Apa nama? Nah ini semua, ini kan PDF di tempat dimana kamu naruh si footnote ini. Harusnya dia tuh masukkan di file. Semuanya itu PDF di sini. Isinya itu ya artikel tempat kamu mau masukkan ini tadi si footnote itu. Ya, jadi tidak diklik di entry manual. Lihat judul yang di footnote. Lihat judul di footnote. Coba di mana kamu add manual kan? Coba. Nah, itu kan harusnya add file. Kamu entry manual ya kan? Entry manual artinya kamu memasukkan secara manual. Harusnya kok add file. Coba klik add file. Nah, ini harusnya di sini file itu berada. Jadi semua bentuknya di artikel itu mau PDF, dia bentuknya. Foto Dela Cihuy. Di sini dia diklik itu dibaca dulu. Ya, kalau kau kan akuin kau itu masuknya ke apa sih namanya itu ke entry manual tadi, maka ini tadi kosong semuanya. Ya, jadi kalau kau nanti cek penulisan untuk proposal sama baik ya, kalau proposal mau makalah semua yang versi benar itu ketika saya blog footnote kamu, saya lihat di Chrome bagian pencarian. Lihat di Chrome pencarian, bagian pencarian. Ya keluar di sini urutannya harus sesuai sama persis dengan yang ada di artikel. Ya, kalau dia salah dieditnya dari sini, bukan edit dari footnote-mu. Ya, dari metadata ini edit. Nah, sekarang baru dibuka artikel si di Aslan itu. Mana artikel aslinya? Nggak ada artikelnya, tidak ada. Kalau tidak ada masuk ke jurnalnya. Tapi kenapa ya Bu kalau insert filenya nanti pas di menunya nggak lengkap? Harusnya, pasti kamu salah ya. Harusnya lengkap. Sepanjang saya melakukan tulisan untuk semua ujian, tidak ada yang mesti lengkap. Pasti semua lengkap. Karena ini versi medley. Kecuali kau versi manual ya. Ini lamanya ini untuk menunjukkan file asli deh. Tidak terlalu dengan Kan ada link. Ya iyalah. Tadi kan ada link URL itu fungsinya memasukkan semua link, bukan cuma untuk jurnal. Itulah gawe medley. Buat apa aplikasi medley nak nyusahin mau? Ini artikelnya? Iya. Aslam Suhari ya? Nah, ini salah ini berarti. Coba ke medley. Masuk ke medley ini tadi. Coba kau klik di nama orang ini tadi. Apa kata medley? Last name, first name. Dia tadi kan satu nama. Artinya Aslan Suhari bukan dan koma. Ya. Jadi ingat ya. Dia medley ini dia punya ketentuan sendiri ini nah katanya. Kau penuhi last name nama kedua, first name nama pertama. Kalau dia cuma satu nama, Sarnubi, nggak bisa di sini Sarnubi doang. Sarnubi. Kalau yang nulis adalah Sarnubi, Mardeli, Rohmadi semua satu nama ini. Berarti di sini Sarnubi, koma, ya, Mardeli, koma, Rohmadi, nggak ada kata dan di sini, ya, karena semua menulis itu sendiri-sendiri, ya mereka satu nama, gitu. Jadi kalau di artikel dia nama aslinya, kalau medley mintanya ini rumus medley kau penuhi ini, ya, jangan kau ngikut si artikel itu, karena di artikel sekarang mau kita pindah ke medley dia. Jadi dia akan dua nama sesuai permintaan medley. Last name, first name harus terisi. Kalau dia cuma satu nama, kok tambah lagi nama dia menjadi dua. Sama seperti paspor kan? Nggak ada paspor cuma satu nama. Dua nama pasti diulang. Ya.
Jadi di sini harusnya aslan, ya. Kemudian suhari. Nah sekarang yang di footnote tertulis apa? Coba balik ke makalah. Tadi penulis pertama siapa? Nah, kan salah ini berarti. Ini sudah salah. Ini kalau cek penulisan ini selain salah, berarti dia tidak sesuai dengan aslinya. Itu tadi sudah ada file aslinya di artikel. Ini baru satu artikel. Jangan salah kalau. Ya. Ini kalau cuma makalah, misalnya referensinya cuma 10. Kalau proposal misalnya atau skripsi itu paling tidak 150 sampai 80-an gitu referensi. Dicek semua itu lah guna Mendeley. Ya, apa kalau nggak nulis manual terus itu tadi gaya nulis? Nah, adalah sampai semester 11-12 cuma untuk nulis referensi sepanjang zaman, ya kan? Coba ke yang lain, bukan ke Suhari, tadi sudah salah berarti. Coba ke Suhari. Suhari. Aneh Pak, coba di blog lagi. Di blog dulu dia, jangan langsung masuk ke Mendeley. Di Mendeley ada, di footnote nanti yang jadi masalah itu. Ya langsung ke open Mendeley. Ya. Nah, balik ke bawah ini. Tadi belum ditutup ya yang punyanya itu tadi. Coba kau ketik. Nah ini tutup dulu, nggak bisa tutup dulu yang pertama ini ditutup dulu. Ya ulang lagi. Nanti proposal begini juga ya, kamu menulisnya saya nggak ada lagi ya. Mau ketik yang nama di dokter ini. Mana artikelnya juga ada? Sama di mana kan? Berarti langsung cari di mana artikelnya. Nah ini yang menyulitkan tuh ini. Kan kita harus mencari untuk pembuktian itu. Coba kalau tadi benar, kan kita diklik di bawah situ artinya isinya PDF. Capek kalau ini, karena manual kan, kalau harus menelusurinya di manual ini. Enggak yang di cloud. Mana? 2 orang ya? Coba balik ke tadi bukan tadi. Aneva, dan Farida, Samar ya? Balik ke ini tadi, artikel tadi. Ada 2 ini enggak artikel? Bukan ke jurnal berarti. Ini kan hasil download ya? Iya. Coba balik ke yang judul depan itu ya, awal tadi. Coba di bawah situ ada doi nggak tulisan doi? D-O-I-nya ada doi. Nggak ada ya? Di kepala artikel ini tadi ada tulisan doi juga nggak? Yang sudah di download tadi itu full PDF. Mana? Yang di download tadi, ini kan belum di download. Tadi kan sudah ada di download. Nggak ada ya, volume aja berarti ya. Volume 2, 21 berarti emang nggak ada doinya ya, artikelnya ya. Nah artinya kalau mau ada doi kayak gini, kamu masuk linknya. Coba kamu masuk link, nah itu betul, dia ada betul. Email itu, nah itu. Coba kau copy. Masuk ke Mendeley lagi. Coba kau copy pindahkan ke URL tadi. Nah itu. Iya. Nanti, nah ya sudah. Doinya tadi nggak ada ya kan? PDF tadi ada kan? Masukkan file tadi di situ, masukkan ininya PDF-nya di file. Ya diambil dulu si kita di filenya. Tadi apa namanya? Kita senang enggak? Ngawur, Cik. Udah bawah.
Pak sudah di sini. Itu tuh lari tanggal berapa itu? Hari tanggal 25 aja Pak. Nggak masuk yang dari sini. Pak itu kalau tanya udah dipindah di sini, nggak ada Pak di sini. Belum selesai tak sih? Coba balik ke artikel ini Pak. Masih apa sudah di sini? 1078 itu. Di blok. Monitor. Baru satu kemarin. Itu udah selesai. Apa itu? Nggak bisa katanya. Makanya dia nggak bisa itu kan bukan PDF itu, ya? Iya. Ya harus PDF. Ya, jadi add file itu yang dia terima cuma PDF baik, nggak bisa dia file-file yang kayak gitu. Itu bukan file juga itu bentuknya from PDF. Coba Ya ubah dalam ke PDF. dia Bisa tak? pindahkan saja ke Ubah ke folder PDF. lain gitu. Pindahkan buat folder baru misalnya gitu. Nanti diberi nama baru. Ya. Coba keluar dulu. Udah pokoknya sudah tahu ya. Nanti Iya. masukkan coba saya tes ke yang buku. Ada buku nggak di sini? Punya kelompok 67 mulai ada buku online nggak? Ada lah saya tadi buku, tapi kayaknya itu buku bukan apa namanya nggak ditulis versi online-nya. Harusnya buku itu online karena nggak ada buku di tanganmu kan. Kamu ngambilnya di internet. Mana yang saya tandain tadi ada buku itu. Nah ini ular 8. Ular 8 itu bukunya Nasution. Gramet. Nasution ngambil di mana? Kelompok 6. Nah, ngambil di mana ini? Internet ya pasti. Nggak ada kompas bukunya. Nah sekarang di internet mana halaman webnya? Kamu kan nggak ngambil di buku, kamu ngambil di internet. Kenapa menulisnya seperti menulis buku? Ini gaya menulis buku yang bukunya ada di tangan kita. Kalau internet semua pasti ada linknya. Itulah Gunung Medley ada di URL terdekat. Kamu masukkan semua link di situ, masuklah buku-buku online semuanya di situ. Ya kalau begini nih, kalau ditanya sama penguji, mana bukunya Nasution Nasrarudin ini, mana bukunya? Tolong buka halaman 168. Sekarang mau tunjukkan apa dengan saya kalau saya penguji? Hah? Ada bukunya, terus aku mau tulis di situ kalau ada bukunya. Nah, ngambil di internet, mana link jurnalnya? Atau link artikelnya? Atau link websitenya? Mana link websitenya? Kapan kamu akses ini kapan? Kamu buka ini kapan di internet? Nggak ada juga kan? Jadi penulisan buku yang bukunya kita baca dengan versi yang buku ada di internet itu berbeda. Ini bukunya ada di tangan kita, nulisnya begini. Kalau bukunya tidak berada di tanganmu, mesti kau baca di internet. Kan di internet ada warnet, ada net, ada alamat. Ya alamat itu yang kau tuliskan setelah alamat. Ini versi buku yang bukunya itu ada di tanganmu. Jadi kalau ada mau tanya, kau tunjukkan, baca lewat ada dalam 168. Nah kalau sekarang menunjukkan kayak mana bukunya ada? Ya ke link itulah. Ya, kalau ini bentuknya file kan kalau ujian itu penguji itu dapat filenya juga. Dia punya laptop langsung masukkan ke laptop dia. Cek baik link itu. Dionya tidak. Itulah fungsinya memasukkan link itu. Ya. Nah, kalau cek mana ngecek? Tapi bisa dicek. Fiktif berarti dalam penelitian semua data yang tidak dicek atau tidak bisa dicek fiktif berarti namanya. Berarti datamu diragukan. Kalau sempro masih bisa dibatalkan. Kalau dia menembus saja lolos. Apalagi ini masuk dalam bab 4 misalnya. Bab 4 itu isi penelitian. Artinya data kualitatif. Itu baru 1. Kalau banyak 1 tidak bisa dibuktikan. Nah kalau banyak, berarti jangan-jangan teko skripsimu ini yang fiktif. Bukan cuma referensinya. Nah ini ya, jadi kalau nanti ketika beginilah saya cek penulisan tuh begini, satu persatu item di footnote-mu itu saya masuki link. Jadi makanya kalau cek penulisan tuh kalau lihat kalau tidak tuh pasti bawa laptop, nggak ada bawa kertas kayak gini, nggak ada. Saya ngecek tuh bukan di sini, saya ngecek tuh di dalam filenya. Jadi kau tidak bisa bohongin saya, ya. Kalau kau tidak bisa kau menggerakkan si Medley tadi, kau tidak bisa
bisa, berarti kau harus belajarlah dari sekarang. Ya, karena wajib medley ini wajib. Tidak bisa dengan kawan, tidak bisa. Wajib kau mengoperasionalkan, karena ujian sendiri nanti kau sendirian masuk ruangan. Tidak ada kawan-kawan nemenin. Kalau buka footnote 1 tidak ada orang kau yang ngetik-ngetiknya. Ya. Kalau di saya biasanya cek penulisan saya hapus dulu footnote. Salah satu footnote itu saya hapus. Kalau memang kau bisa medley, kau bisa tampilkan kembali. Ya. Jadi kalau kau tidak bisa, kau lupa mamang di depan sana, ya, misalnya ya, kita wajah belakang banyak itu kamu lupa bisa medley itu, ya. Nah, kalau saya hapus satu itu, kau tidak bisa memunculkannya, berarti bukan kau yang buat. Ya kalau saya hapus satu itu kan tersimpan, kau bisa balikan lagi itu harusnya, ya. Nah, karena tadi tidak kau yang mengoperasionalkannya, maka kalau saya hapus satu itu, kau tidak bisa mengembalikannya lagi pasti, ya. Nah itu ketahuan pasti di situ. Jadi gawe cek penulisan itu bukan ngecek nulis ini, nah bukan. Yang saya cek itu semua file-file yang isinya data-data. Ini kan muncul ini karena kau kutip. Tidak muncul dia ini kalau tidak kau kutip. Benar tidak kau kutipnya, saya akan masuk ke artikelnya. Ya. Jadi sampai di mana kata yang mau ambil di dalam artikel itu harus ada, bukan kau cuma naruh baik, untuk kau taruh situ, ada nggak kata yang kau ambil di artikel orang itu? Coba kau balik ke Google Scholar tadi, tempat kau ngecek deh, coba. Ke Google Scholar yang sudah terbuka tadi. Di back aja balik ke Google Scholar tadi. Tadi ada Google Scholar yang terbuka. Sembarang aja, sembarang. Sanubi kau ketik Sanubi. Sanubi pakai Y. Udah, langsung enter aja, langsung enter. Coba kok, jangan ke namanya, ketik itu, klik, nah ya. Nah ini artikel ya, kita buktikan bahwa ini memang benar-benar artikel bukan skripsi. Ini bisa, aku download ya. Ini artikel, udah artikel ya, coba balik ke yang tadi. Balik. Nah iya, coba kau klik ini, nih, tanda petik ini kau klik. Nah itu, ya. Jadi di artikel tadi, gaya penulisan footnote ala Sanubi di artikel itu tadi, ini bisa pakai apa? Bisa pakai MLI, bisa pakai ESO ya. Nah biasa yang paling mendekati dengan yang namanya Chicago ini apa ini? Jadi nanti kau copy paste ini, ya. Jadi yang bagian ini kau copy paste. Nah, ini. Kau pindahkan terserah mau kau pindahkan di folder mana ya, tempat kumpulan si footnote nanti ya, kau kumpulkan. Ini salah satu buku, salah satu jurnal atau salah satu artikel yang kamu jadikan kutipan bukunya Sanubi, artikelnya Sanubi. Jadi cara yang paling benar mengutip itu nanti ngambil referensinya dari sini ya, ini kau copy ya, pindahkan ke Word kosong dulu, nanti ke PDF-nya nanti. Nah setelah itu baru setelah ini copy ya, nah baru masuk ke artikel yang itu tadi. Coba ke artikel itu tadi. Nah ini itu. Di bagian ininya, isinya lagi. Ada metode deh. Nah itu metode ke bawah sedikit. Lagi. Nah ya, boleh ambil di bagian ini ya. Jadi dari kalimat paragraf 1 ini, atau di bawah sekali ada di bawah sekali hasil dari artikel ini. Nah ini misalnya ini hasilnya, ini kan upaya yang dilakukan oleh guru Paine, ini hasilnya juga. Nah boleh kamu ambil, bukan mengambil semua ya. Item penting saja yang mau kamu ambil dari isi artikelnya Sanubi tadi apa? Bukan ngambil di latar belakang, ya, ngambilnya di bagian hasil penelitian dia ini. Ambilnya jangan satu paragraf, ngambilnya pakai teknik parafrase. Kamu harus mengganti, jadi parafrase itu mengganti. Ya, diganti, dirubah semua. Tapi esensi dari hasil itu tidak hilang. Jadi kamu tidak menghilangkan hasilnya. Misalnya kamu ngambil ini ya. Nih, kan upaya itu ada pertama nih, dimensi keyakinan. Ini hasil ini. Dimensi keyakinan berdasarkan wawancara dan pengamalan. Di
pengalaman ya. Terus dilakukan cara yang dilakukan oleh guru PAI. Satu, misalnya kamu mau ngambil ini item yang ini saja, cara apa sih namanya? Cara dimensi keyakinan gitu ya. Ini yang dilakukan oleh guru PAI. Kamu mau ngambil item ini. Kira-kira kalau mau di parafrase menjadi apa nih? Hah? Ini kan mungkin ada 5 sampai 4 item nih. Pertama dimensi keyakinan, 2 dimensi apa, nanti 3 dimensi apa. Kita mau ambil item, coba turunkan ke bawah berapa dimensi? Berapa isinya berapa? 2 tadi ya? 4 ya. Nah, berarti ada 4 upaya yang dilakukan dalam membentuk nilai dan membentuk religiusitas ini, ada 4 dimensi. Kira-kira kalau di parafrase menjadi apa? 4 nilai religiusitas ya yang bisa dilakukan oleh guru PAI. Nah, itu bisa menjadi kalimat. 1, langsung. Jadi kamu boleh pakai kata pertama atau satu. Kedua, misalnya nanti ya, 2. Dia tidak pakai kata inti awal tadi nggak ada kata ke 1. Ya gitu. Jadi 1 aja. Berarti kalau 2-nya 2 gitu. Ya. 3 langsung aja. Gitu ya. Nah itu tidak kena parafrase karena pertama kita sudah mengganti, tapi esensi ini tidak hilang. Ini esensinya membentuk membentuk religiusitas itu punya 4 item ini, gitu ya. Tapi kepala ini kita tidak memakai kata yang sudah dia pakai, kalimat yang sudah dia pakai kita tidak pakai. Kalau kau pakai ini kau kena plagiat, nanti kenanya di Turnitin, ya biasanya kau akan kena ini. Karena sama persis misalnya. Atau di judul ini ada yang tidak kau ganti, kau ambil semua, gitu ya. Religiusitas ini artinya apa? Religius ini kan bahasa Inggris nih. Dari kata religion. Keyakinan. Ya? Itu apa? Keyakinan. Bisa kau artikan itu. Jadi biarkan bahasa Indonesia di luar, yang dia ilmiah kau beri tanda kurung di dalam. Nah itu juga bisa parafrase namanya. Ya, jadi misalnya upaya yang harus dilakukan oleh guru PAI dalam meningkatkan nilai keagamaan dalam kurung religius misalnya atau religiusitas adalah misalnya 1, 2, 3, 4. Itemnya tidak hilang, jangan kau menjadi 3, kan 4 hasilnya. Atau jangan kau kurangi jadi siko misalnya. Oh kan tugasnya bukan merampung atau ngerangkum. Rangkum baiklah dari siko. Tidak bisa itu hasil penelitian di 4 kok kurang jadi 1. Oh dituntut Sanubi kalau dia tahu kau citasi. Ya, lalu citasi ini masuknya ke Google Scholar orang itu tadi. Coba kau klik nama Sanubi di Google Scholar tadi. Nah ya, kau klik nama dia Sanubi, kau klik nama Sanubi ya. Nah nanti kita lihat muncul di mana yang. Nah ini dikutip ini ya. 411 orang yang mengutip ini. Nah, kalau dia yang punya akun, dia bisa masuk ke di 411 ini bisa diklik. Ya, jadi 411 ini umumnya bukan. Jangan bukan misalnya ya. Nah, tapi kita tidak bisa ngekliknya. Ini harus yang punya akun ini yang ngeklik. Dia harus masuk ke Google Scholar dia, pakai akun maksudnya. Ya. Nah, ketika dia masuk, dia akan tahu siapa baik yang mengutip akun ini. Dia akan memberi informasi. Jadi dia bisa nuntut kita. Jadi orang-orang yang maaf ya, misal ya, ada skripsi yang diplagiat, itu sudah di repository. Dari mana orang yang nulis itu tahu bahwa tulisan dia itu diplagiat, bahwa skripsinya diplagiat? Salah satunya lewat sini. Skripsi sekarang semua sudah repository. Kalau orang tersebut punya Google Scholar, dia akan masuk ke sini. Ya, salah satunya skripsi itu. Ini skripsi yang diartikelkan ini. Ya. Nah, bawah-bawah itu skripsi yang diartikelkan, dia akan masuk ke notif yang punya orang ini. Jadi dia akan masuk ke Sanubi itu. Di Sanubi nanti lewat emailnya, Google Scholar akan memberitahu bahwa ada orang yang telah mengutip tulisan Anda. Nah, begitulah kira-kira dalam bahasa Inggris ya. Tinggal diklik. Begitu diklik, misalnya, dia tidak mengutip, ternyata dia ngambil. Jadi Sanubi tadi lewat si Google email tadi, email yang dikirim oleh Google Scholar, dia bisa email kembali orang yang ngambil tulisan dia. Tolong hubungi saya. Nah, gitu. Atau penting dalam hurufan kapital besar ya, penting segera hubungi saya. Kasih alamat WA kita.
Nah itu makanya sering terjadi penuntutan atas gelar seseorang itu dia tahu dari mana, siapa yang melaporkan, dia tidak melapor gugus scholar yang memberitahunya, ada notif masuk ke email nanti. Ya, nah terserah itu. Biasanya kalau untuk tulisan ini kan sudah ada undang-undangnya ini. Ya penjara 5 tahun, denda 1 miliar. Nah bisa lewat kekeluargaan. Ya terserah yang tulisan minta belakang atas ide kreatif yang sudah di copy paste orang. Nah, dari mana saya tahu tadi artikel itu tadi namanya tidak sama? Kan saya masuk ke artikel orang itu. Artikel orang itu kan sudah publish jurnal. Jurnal yang mempublish itu, kalau jurnal bisa publish itu berarti sudah terindeks ya. Minimal terakreditasi. Kalau udah Sinta 1 sampai 6 itu dilindungi oleh Diktis itu. Ya. Karena ada yang mereview tulisannya itu direview. Ya, yang mereview itu biasanya orang-orang dari Diktis, asesor jurnal.